Freddy Pilor, Guru Asuransi. Bagaimana meningkatkan minat masyarakat Indonesia akan asuransi? Tadi yang kelima adalah masalah edukasi, meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat Indonesia terhadap asuransi. Ya, kita melakukan edukasi secara terus-menerus, kontinu dan berkelanjutan dan masif, dan tentunya oleh semua para praktisi, oleh semua perusahaan asuransi ataupun perasuransian tepatnya. Ya, POJK 3 tahun 2023 mengharuskan kita semua dapat melakukan peningkatan melakukan edukasi terkait kepada masyarakat dan konsumen asuransi. Ya, Anda bisa membuat pembelajaran secara langsung lewat podcast, lewat YouTube, ataupun Anda bisa datang ke sebuah tempat melakukan seminar, talk show atau apapun, ya. Tapi Anda juga bisa melakukan edukasi melalui buku. Anda mendukung penerbitan buku-buku asuransi bagi masyarakat Indonesia dan maupun para praktisi, ya. Nah, ada yang saya pikir perlu kita buatkan suatu edukasi secara masif, ya, terkait dengan tema-temanya. Pertama, ya, tentu masyarakat Indonesia perlu memahami apa itu risiko, ya, risiko yang mereka hadapi, ya. Kemudian jenis-jenis risiko yang mungkin mereka perlu pahami secara lebih clear saja atau secara sederhana, ya, simple, supaya mereka bisa memahami. Kemudian apa itu asuransi dan apa itu manfaatnya? Apa bedanya konsep asuransi dengan judi, ya? Kemudian apa lagi? Anda mesti perlu jelaskan bagaimana memahami polis asuransi, ya, bagaimana mereka bisa memahami polis asuransi, ataupun juga bagaimana mereka bisa membeli produk asuransi, lewat mana saja mereka bisa membeli produk-produk asuransi, ya. Kemudian bagaimana melakukan klaim dengan baik, dengan bijak dan cerdas, ya. Kemudian setelah itu mereka bisa diajarkan polis asuransi kendaraan motor yang sederhana, polis rumah tinggal, asuransi rumah tinggal, polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, polis asuransi jiwa berjangka, mungkin whole life, asuransi jiwa semua hidup, asuransi asuransi endowment dwiguna, asuransi perjalanan, ataupun asuransi asuransi mungkin liability yang sederhana, ya, personal liability atau tanggung jawab hukum pihak ketiga, ya. Jadi itu semua kita mesti berikan edukasi secara masif lewat video-video, lewat mungkin dengan animasi-animasi, mungkin dengan tulisan-tulisan gambar ataupun dengan film-film atau apapun, ya. Dan kemudian itu terus dilakukan, ya, sehingga masyarakat Indonesia sadar bahwa hidup mereka penuh dengan risiko. Dan setelah mereka sadar, kita pun juga mempersiapkan kita punya diri untuk dapat melakukan penjualan ataupun pemasaran dengan sebaik-baiknya, dengan clear dan clean. Jangan sampai ada dusta di antara kita, ya. Karena kepercayaan sulit diperoleh, tapi sangat mudah untuk dihancurkan. Jadi, selama ini saya pikir kita tidak pernah berpikir bagaimana mempertahankan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap industri perasuransian yang selama ini tidak pernah dipikirkan kita semua. Bagaimana coba merebut hati mereka dan mempertahankan kepercayaan mereka. Ini yang katakanlah perlu kita pikirkan bersama agar kita tidak hidup percuma dalam industri perasuransian. Maka oleh sebab itu saya mengajak kepada Anda semua, para senior, para sahabat perasuransian, ya, mari kita bersama-sama membangun industri perasuransian ini supaya kita dapat membalas budi industri ini, di mana kita dapat memperoleh nafkah selama belasan ataupun mungkin puluhan tahun. Mana balas budi kita? Saya, Freddy Pilor, Guru Asuransi.